Halo guys, balik lagi bersama saya Alivio Junio. Jadi kali ini saya akan analisa saham IPO Ratu, yaitu anak usaha raja yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada awal tahun nanti, Januari 2025. PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu. Baik, langsung saja untuk ringkasannya, yaitu PT Raharja Energi Cepu Ratu akan melepas sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan IPO dengan sebanyak 543 jutaan saham atau setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal sebesar 10 per saham. Ratu anak usaha raja yang berperan sebagai holding perusahaan jasa pertambangan minyak dan gas. Jadi sektornya ini di sektor pertambangan minyak ya, energi ya. Sebanyak 352 juta saham atas nama pemilik raja disebut sebagai pemegang saham penjualan atau saham divestasi setara dengan 13%. Oke. Saham divestasi memiliki secara sah oleh pemegang saham penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Oke, lanjut. Rencana alokasi dana IPO sekitar 157 miliar akan dipinjamkan ke RETJ untuk membayar cash call dari PetroChina International Jabung. Terkait pengelola blok Jabung, sekitar 34,97 miliar akan dipinjamkan ke PJUC untuk membayar cash call dari ExxonMobil Cepu terkait pengelolaan blok Cepu. Sisa dana akan digunakan untuk remunerasi karyawan, direksi, dewan, komisaris, dan biaya operasional. Oke, jadi tidak ada bayar utang tapi ada divestasi. Masih not bad IPO-nya. Kita next, kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Oke, dari laba bersih sih naik terus sih dari 2021, 2022 sampai 2023 itu mengalami kenaikan signifikan, terutama dari 2022 ke 2023 itu 290%. Dari valuasi Ratu di tahun ini, harga untuk penawaran awal ini ada 900 sampai 1150 per lembar saham. Kalau dilihat dari PSP dan PBV-nya itu nggak mahal dan nggak murah juga ya, standar ya IPO pada umumnya gitu, 4,85x. Oke, lanjut. Underwaternya ini, nah di sini ini menarik ya, walaupun saham Ratu ini IPO-nya itu divestasi dan valuasinya juga nggak murah dan nggak mahal juga, tapi Underwater itu adalah Henan Putih Rai Sekuritas atau HP, dan menariknya adalah HP itu baru banget dia underwaterin di Asia, yang kita tahu bahwa sampai per hari ini tuh kalau nggak salah itu udah 500% gitu profitnya gitu. Nah dia itu saya ikut IPO DAS itu 4 hari ARA berturut-turut, jadi walaupun UMA tetap ARA. Nah pas di hari keempat tuh saya jual karena kalau UMA tuh biasanya disuspend, jadi sempat turun. Akhirnya besokannya dibuka kan, kalau suspend pertama itu dia pasti cuma 1 hari doang, pas dibuka nah dia lanjut naik tuh, naik habis itu masuk FCA tuh, habis FCA kelar dia tetap naik gitu. Jadi gokil sih, das gokil HP. Dan cuan juga begitu, cuan tuh arah berjili-jili juga tuh dari 4 hari juga, itu tahun lalu itu. Tapi kalau cuan saya nggak ikut gitu, saya baru jadi IPO hunter tuh tahun ini gitu. Jadi ya ini menarik di underwater sih. Kalau dari underwater kedua itu Sucor Sekuritas AZ ya. Dari cyber juga ARA, RAM saya nggak tahu ini. Oh ARA ini, RAM, Awan, ARA juga, MBMA nggak ARA, NSSS nggak ARA. Tapi itu 2023 awal dan itu juga bulannya berbarengan Awan, MBMA, NSSS. Dalam 1-2 bulan itu ada 3 IPO dari AZ, dan saya rasa kalau dibandingin HP dan AZ ini tidak terlalu mempengaruhi, karena kita sebagai IPO hunter itu sangat-sangat melihat dari riwayat underwaternya gitu. Karena underwaternya DAS dan cuan itu sangat menarik, saya beli gitu. Saya mungkin akan beli dan akan besar juga dananya. Di antara si Bidika dan Ratu, kalau boleh pilih saya pilih mana? Jujur kalau dari sisi IPO hunter saya mungkin akan memilih
Ratu, karena kiblat saya berdasarkan underwater gitu, karena saya mengincar arah-arahnya ini yang berjilid-jilid gitu. Bayangin aja kalau misalnya 1.000 deh, kalau misalnya harganya 1.000 tuh, nanti di harga akhirnya tuh berarti kalau misalnya kita pasukan 10 lot tuh 1 juta nih dapatnya, ini misalnya. Tapi kalau over subscribe itu kemungkinan dapat 4 atau sampai 5 doang sih gitu. Tapi kalau enggak mungkin kita masih bisa dapat 10 lot. Taruhlah kita 10 lot aja, taruhlah kita 5 lot aja. Kalau ini rata over subscribe 500, berarti kalau kali 1.000 harga lembar sahamnya, terus 1 lot 100 lembar, berarti 500.000 kan. Kalau 500.000 tuh 500.000 kalau misalnya arah terus sampai 3 kali arah itu udah beger kan, dapat 500.000 lagi, ya lumayan gitu. Nah ini kalau misalnya kita pakai satu akun, kalau kita pakai banyak akun lumayan gitu. Kalau saya IPO Hunter saya pakai banyak akun sih gitu. Jadi saya akan ikut Ratu, dan jadwal IPO itu ada di 17 sampai 23 itu penawaran awal. Nah kalau IPO ini saya biasanya masuknya di penawaran umum, karena kenapa? Kalau penawaran awal nih, kalau kalian mau ngebedain apa sih bedanya penawaran awal dan penawaran umum. Penawaran awal itu dia tuh masih nego harga gitu. Kan tadi harganya itu 900 nih. 900 sampai 1.150. Jadi harganya belum fix gitu. Nah, kan di situ kalian nego tuh. Misalnya kalian mau bisa mampunya ngebayarinnya berapa nih? 900. Nah, nanti ada yang ngebayarin nih 1.000 gitu. Ada yang ngebayarin 1.150. Nanti dirata-ratain. Nah, nanti dapatnya berapa dari penawaran awal ini gitu. Nanti kalian di penawaran umum konfirmasi lagi. Kalian jadi beli nggak? Misalnya kalian nawar harga 900 gitu, tapi ternyata harga fixnya itu 1.000 gitu. Kalian masih mau beli nggak? Itu di penawaran umum. Dan yang nggak ikut penawaran awal bisa ikut di penawaran umum, karena penawaran umum itu udah harga fixnya gitu, udah harga yang ditetapkan gitu. Nah saya biasanya ikut di penawaran umum, karena kalau penawaran awal itu pertama masih awal banget, belum ada informasi segala macam, jadi lebih baik penawaran umum. Tapi saya biasanya tuh di hari pertama tuh langsung gitu penawaran umum, misalnya tanggal 2 tuh saya langsung beli gitu, karena takutnya kalau tanggal 5-6 penjatannya lebih kecil atau lebih nih, saya nggak tahu juga sih dapat penjatannya lebih dikit atau bahkan gak dapat, karena saya nggak pernah ikut di akhir-akhir penawaran umum. Saya selalu ikut di awal penawaran umum sih gitu. Jadi tips saya sih ikut aja di penawaran umum di awal gitu. Dan ya ini IPO yang menarik sih menurut saya, Ratu ini dibanding Sibidika juga menarik sebenarnya. Dari harga itu menarik karena harganya 3.000 sampai 4.000. Kalau misalnya area itu lumayan juga kan. Bisa bisa lumayan lah karena harganya gede tapi nggak mahal valuasinya gitu. Untuk investasi juga saya rasa juga kalau Sibidika lumayan, tapi kalau Ratu ini saya nggak saranin sih buat investasi gitu, karena ya itu divestasi tadi, dan valuasi juga nggak murah juga gitu, standar pada IPO pada umumnya. Tapi saya akan memposisikan diri saya, jika saya pilih salah satu saya akan ikut Ratu gitu, tapi saya akan ikut dua-duanya, Sibidika juga, Ratu juga. Makanya saya nggak trading nih 1 bulan ini. Saya biasa trading sih di IPO atau saham-saham small cap gitu, small cap. Biasanya kalau lagi ramai saya scalping, tapi bulan ini enggak, karena takut menghindari resiko aja gitu, manajemen resiko gitu. Jadi saya keep dananya buat IPO ini gitu. Karena kan nanti tanggal 24-25 itu udah libur gitu. Saya nggak tahu cuti bersama itu langsung nyambung ke awal tahun apa enggak. Kalau misalnya ya, berarti kita baru masuk lagi nanti bursa baru masuk lagi di 2 Januari gitu. Nah 3 Januari listing saham apa gitu. Pokoknya untuk ini IPO 8 Januari sih. 8 Januari apa tuh berarti. Ya itu aja. Jadi kesimpulannya saya akan ikut. Kalau pilih salah satu antara Sibidika dan Ratu, saya akan pilih Ratu karena saya tertarik dari underwater ya gitu. Untuk fundamental saya kurang tahu karena ini singkat banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian niatnya mau investasi, mungkin kalian bisa analisis sendiri tentang saham Ratu ini, fundamentalnya gimana gitu. Tapi kalau saya kesimpulannya, saya sebagai IPO Hunter, saya akan ikut. Valuasinya emang gak mahal dan gak murah, standar. Ini seperti DAS juga sama, bahkan cuan juga sama, bahkan brand juga sama kan. Valuasinya itu gak murah, tapi ya digoreng-goreng terus. Apalagi underwaternya HP, saya sungkem banget sama HP. DAS, cuan, luar biasa gitu. Oke itu aja. Oh ya, bagi kalian yang ingin masuk komunitas grup IPO Hunter, kalian bisa hubungin saya di deskripsi. Itu aja, see you next time, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.